Sebuah mimpi lahir dari sebuah harapan, dan setiap langkah adalah doa yang berjalan. Di negeri ini, pembangunan energi dan pendidikan seharusnya menjadi fondasi besar bagi kemajuan bangsa. Pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat ditujukan untuk menghadirkan listrik yang stabil dan terjangkau agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, sekaligus mendukung kemajuan pendidikan. Karena tanpa energi yang memadai, proses belajar, pengembangan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia tidak akan berkembang dengan baik. Namun, tujuan mulia tersebut dapat runtuh ketika korupsi ikut bermain, seperti dalam perjalanan kasus korupsi PLTU 1 Kalimantan Barat yang menyeret Halim Kala dan merugikan negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 1 Kalimantan Barat menjadi sorotan nasional setelah menyeret nama Halim Kala, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai 1,3 triliun rupiah, terdiri dari 64,41 juta US dollar dan 323,19 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Total kerugian uang negara sekarang 1,3 triliun rupiah, berdasarkan KRUS sekitar 16.600. Nilainya mencapai 1,35 triliun. Ujar Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo dalam konversi pers Senin 6 Oktober 2025. Kasus korupsi PLTU 1 Kalimantan Barat bermula dari proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2 kali 50 MW di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada periode 2008 sampai 2018. Irjen Cahyono menjelaskan bahwa sejak tahap perencanaan proyek sudah terjadi korespondensi dan pemufakatan untuk memenangkan pihak tertentu. Dalam prosesnya, sejak awal sudah ada pemufakatan untuk memenangkan pelaksanaan pekerjaan. Setelah kontrak ditandatangani, terjadi pengaturan yang menyebabkan keterlambatan hingga proyek mangkrak sejak 2008 sampai 2018, ujarnya. Proyek tersebut akhirnya tidak pernah diselesaikan dan dinyatakan total loss oleh BPK. Setelah penyelidikan panjang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menetapkan 4 tersangka pada 3 Oktober 2025, yaitu Halim Kala, Presiden Direktur PT Bakti Resanusa atau BRN, Fahmi Mokhtar, Direktur Utama PLN periode 2008 sampai 2009, RR, pihak swasta dari PT BRN, HYL, pihak swasta dari PT Praba. Keempat tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Cungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Menurut Cahyono, ada indikasi kuat untuk kang kali kong antara pejabat PLN dan pengusaha dalam proses lelang proyek yang menyebabkan pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat mangkrak hingga kini. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polda Kalimantan Barat sejak April 2021, tetapi Bareskrim Polri mengambil alih penanganannya pada Mei 2024 karena kompleksitas dan nilai kerugian yang besar. Kasus ini sudah kami tangani sejak 2021 di Polda Kalimantan Barat. Namun karena risiko dan kebutuhan anggaran, akhirnya diambil alih oleh Kortas Tipikor, jelas Cahyono. Polisi menegaskan bahwa penahanan terhadap para tersangka belum dilakukan, sambil menunggu kelengkapan berkas perkara dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU.
Kami sudah melakukan pencegahan agar para tersangka tidak melarikan diri, tegas Cahyono. Banyak cara pencegahannya, seperti berikut. Nah, yang pertama adalah transparansi anggaran. Semua anggaran dan dokumen proyek harus dibuka ke publik. Dengan transparansi, setiap orang bisa ikut melihat uang negara dipakai untuk apa, sehingga peluang korupsi semakin kecil. Yang kedua, pengawasan berlapis. Pengawasan oleh banyak lembaga membuat proses lebih ketat. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin sulit bagi siapapun untuk bermain curang. Nah, ketiga, audit teknis independen. Audit dari pihak ketiga memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi. Ini penting untuk mencegah manipulasi volume, kualitas, dan laporan. Yang keempat adalah peningkatan kompetensi aparatur. Aparatur yang terlatih paham resiko fraud dan lebih siap mendeteksi penyimpangan sejak awal. Ilmu yang kuat sama dengan korupsi makin sulit masuk. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Penggunaan CCTV, dashboard monitoring, dan sistem digital membantu proses jadi lebih terbuka dan akurat. Teknologi bikin manipulasi lebih gampang terdeteksi. Nah, keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan. Laporan dari warga jadi kekuatan tambahan buat mencegah penyalahgunaan anggaran. Yang ketujuh, penerapan sanksi tegas. Sanksi yang jelas dan tidak pandang bulu membuat efek jerah. Ketegasan adalah sinyal bahwa korupsi tidak ditoleransi. Nah, kedelapan, proses tender yang bersih. Tender harus transparan, terbuka, dan bebas uang. Sistem yang bersih menutup peluang permainan proyek. Nah, yang kesembilan adalah penandatanganan fakta integritas. Fakta integritas adalah komitmen tertulis untuk jujur. Dokumen ini mengikat semua pihak agar bekerja sesuai aturan. Nah, yang terakhir adalah edukasi anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak dini menumbuhkan karakter jujur dan berani. Generasi muda adalah benteng utama untuk masa depan yang bersih. Kita sebagai mahasiswa harus sadar dampak korupsi terhadap diri kita dan orang lain.